Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Ida. Ya, mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan dibantu oleh Po, Sifu, Okwe, Tiger. Ya. Nah, yang pertama kita akan dengarkan penjelasan tentang materi yang akan kita bahas. Ayo. Tentang muatan PPKN, tema 3, subtema 3 tentang hak dan kewajiban terhadap kelestarian lingkungan, KD 3.2 dan 4.2. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita bahas dulu tentang hak terhadap tumbuhan dan hewan. Ya, itu di materi yang kemarin, subtema 1 dan subtema 2 sudah kita bahas ya tentang kewajibannya. Maka hari ini kita bahas tentang hak terhadap hewan dan tumbuhan. Yang pertama, hak terhadap tumbuhan. Dapat udara segar untuk memperindah halaman rumah. Kayunya bisa dijadikan perabotan rumah. Sedang buah dan bijinya bisa dimanfaatkan menjadi bahan makan. Selanjutnya, hak terhadap hewan. Apa, Po? Jangan pergi, Po. Jangan pergi. Baca dulu. Yang pertama, menikmati dagingnya. Kemudian bisa diminum susunya. Bisa juga dimanfaatkan kulitnya menjadi sepatu, tas, dan lain-lain. Po. Memanfaatkan tenaganya, contohnya untuk menarik andong atau pedati. Bisa juga hewan itu bisa jadi hiburan kita. Saat kita memelihara di rumah, kita bisa melihat kelucuan hewan itu. Atau di tempat penangkaran. Karena pemerintah membuatkan taman nasional atau kebun binatang. Kita bisa menikmati kelucuan dan luar biasanya Allah menciptakan hewan itu untuk kita. Nah, mau tanya apa, Po? Ya. Tiger, bagaimana cara menjaga keseimbangan alam? Kecil Tiger. Ya. Apa, Tiger? Cara menjaga keseimbangan alam yaitu dengan tidak mengganggu kehidupan hewan liar, dengan tidak melakukan perburuan liar. Penebangan hutan secara liar bisa memberikan dampak merusak tempat tinggal hewan liar. Hewan liar akan berpindah ke pemukiman warga karena ya hutannya digunduli. Hewan-hewan tidak bisa mendapatkan makanan di hutan lagi. Akibatnya hewan turun dari hutan, turun gunung, masuk di perumahan warga. Nah, sekarang tentang pelestarian hewan langka. Ya, caranya dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka dengan mendirikan suaka marga satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Nah, dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, keseimbangan alam akan terjaga. Oh, dan Master Sifu masih olahraga ini ya. Kalian juga harus olahraga ya di rumah. Nah, mau tanya apa ini sama Sifu? Apa dampak yang ditimbulkan jika kita tidak melaksanakan kewajiban menjaga keseimbangan alam, Sifu? Kata Sifu, hewan dan tumbuhan langka akan punah. Yang kedua, rantai makanan akan terganggu. Yang ketiga, keseimbangan alam juga akan terganggu. Selain itu,
kita juga harus melaksanakan hak dan kewajiban menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, apa upaya yang kita lakukan untuk pelestarian lingkungan? Ya, karena pelestarian lingkungan dan upaya-upaya itu merupakan kewajiban kita semua. Nah, yang pertama, upaya kita apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Mengapa? Karena membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir, ya. Kenapa? Karena sampah itu akan menumpuk di sungai-sungai sehingga sungai itu apa? Terhambat, ya, dan tidak lancar jalannya atau menyumbat di jembatan-jembatan. Akibatnya apa? Air akhirnya meluap ke pemukiman warga. Selanjutnya, penumpukan sampah menimbulkan bau yang tidak enak, ini pasti. Selanjutnya, tersebarnya penyakit diare. Karena banyak sekali sampah menumpuk sehingga banyak sekali lalat. Lalat itu terbang nempel di makanan kita atau di minuman kita. Ya, terpaksa deh kita akhirnya diare. Selanjutnya adalah kekurangan persediaan air. Loh, kok bisa Ustazah? Iya. Kalau terjadi banjir, semua sarana bahkan itu sumur-sumur itu tergenang oleh air banjir, di mana air banjir itu bercampur aduk dari sampah maupun air selokan yang sangat kotor. Nah, sangat kotor sekali sehingga persediaan air bersihnya tidak ada atau kekurangan. Upaya yang kedua, menggunakan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Karena penebangan hutan secara liar atau tidak menggunakan sistem tebang pilih mana yang layak ditebang dulu. Nah, kemudian di sebelahnya sudah ditumbuhi tanaman berikutnya akan menyebabkan pertama tanah longsor, yang kedua banjir, selanjutnya kekurangan persediaan air. Ya, ini yang menimbulkan bencana bagi kita semuanya dan menyebabkan apa? Keseimbangan alam jelas terganggu. Dan udara semakin panas karena hutan itu penghasil terbanyak oksigen, gundul semuanya. Nah, upaya selanjutnya yang dilakukan pemerintah dalam melestarikan lingkungan. Yang pertama, pemerintah berupaya dengan membuatkan swaka marga satwa. Selanjutnya, pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2 tentang perlindungan terhadap satwa liar atau satwa langka. Nah, anak-anak, setelah kita melaksanakan kewajiban, juga pemerintah juga melaksanakan kewajibannya, maka kita bisa menikmati hak kita terhadap lingkungan yang lestari. Apa saja? Contohnya, mendapatkan udara yang segar, suasana yang nyaman, bisa menikmati keindahan alam, dan mendapatkan persediaan air yang cukup. Itu saja dari Ustazah Ida. Kita bertemu di tema berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat ya. Karena masih pandemi ya. Kalau keluar kalian harus pakai masker ya, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Dan yang penting lagi, sholat 5 waktu, tidak boleh bolong-bolong, serta mengaji di rumah dengan ayah dan bunda. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.